Shalom Bapak Ibu, hari ini kembali kita berjumpa Jumat 24 Juli 2026. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa kami, di hari Jumat ini Engkau tetap baik bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami dengan roh-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hari ini Jumat 24 Juli 2026, firman Tuhan yang menyapa kita dari Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45 berbunyi demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, hampir di semua lini kehidupan hidup dalam sebuah sistem atau cara berpikir yang terobsesi dengan posisi dan kehormatan. Sejak kecil kita dilatih untuk mendaki piramida kehidupan. Logikanya sebenarnya sangat sederhana. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak orang di bawah, dan semakin besar hak untuk dilayani dan dituruti. Celakanya, mengejar panggung kehidupan dan pengakuan ini sering juga kita bawa di dalam kehidupan rohani kita. Kita mungkin ikut persekutuan, ikut pelayanan, tetapi diam-diam kita ingin dihormati dan dianggap penting. Kita memberi, tetapi kecewa ketika kita tidak diperhatikan. Kita ingin mengikut Kristus, tetapi masih memakai ukuran dunia tentang siapa yang terbesar. Ternyata sikap itu pernah ada di sekitaran Yesus. Di tengah perjalanan menuju Yerusalem, Yesus untuk ketiga kalinya memberitahukan bahwa ia akan menderita, diserahkan, dibunuh, lalu bangkit. Tetapi anehnya, pada saat Yesus sedang berbicara tentang salib, Yakobus dan Yohanes justru berbicara tentang kursi jabatan. Mereka meminta tempat di sebelah kanan dan kiri Yesus ketika ia datang dalam kemuliaan nanti. Mereka membayangkan Yesus akan menjadi raja yang berkuasa, dan mereka ingin berada di posisi yang paling terhormat. Yesus tidak menolak mereka secara langsung, tetapi Yesus membongkar cara berpikir mereka. Yesus berkata, "Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ini mengubah seluruh cara pandang tentang siapa Yesus dan seperti apa kerajaan Allah itu. Yesus menyebut dirinya anak manusia, raja yang dijanjikan Allah. Dia yang berhak menerima hormat dan pelayanan. Namun justru raja itu datang bukan untuk mengambil, melainkan memberi. Bukan untuk meninggikan diri, melainkan menyerahkan dirinya. Dan puncak pelayanannya bukanlah ketika ia melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang sakit atau memberi makan banyak orang. Puncaknya justru salib. Di sana Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan. Ia membayar harga yang tidak mungkin sanggup kita bayar, supaya kita dibebaskan dari kuasa dosa dan diperdamaikan dengan Allah. Disitulah kerajaan Allah benar-benar berbeda dengan kerajaan dunia. Di dunia, orang yang memiliki kuasa sering memakai orang lain untuk mempertahankan kedudukannya. Tetapi di dalam Kristus, Sang Raja justru memberikan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain. Karena itu firman Tuhan hari ini tidak sedang berkata kepada kita, berusahalah untuk menjadi murid, menjadi hamba, menjadi pelayan yang lebih baik. Firman Tuhan terlebih dahulu mengajak kita memandang kepada Kristus yang telah lebih dahulu melayani kita. Sebab hanya orang-orang yang sungguh menyadari bahwa hidupnya telah ditebus dan dilayani oleh Kristuslah akan terbebas dari kebutuhan untuk terus membuktikan dirinya. Ia tidak lagi mengejar pengakuan agar merasa berharga. Nilai hidupnya tidak lagi ditentukan oleh jabatannya, pujian orang-orang, atau kedudukan, tetapi oleh kasih Kristus yang menyerahkan hidup baginya. Mungkin hari ini kita masih mengejar banyak hal. Pekerjaan yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, ekonomi yang lebih stabil, penghargaan dari orang lain.
Semua itu tidak salah. Tetapi jangan biarkan semua itu mengukur kehidupan kita dan menuntut orang untuk menghargai kita dan kita merasa superior yang layak dihormati dan dipuja. Pandanglah kepada salib. Di sanalah kita melihat raja yang sejati, raja yang tidak meminta hidup kita bagi dirinya, melainkan raja yang memberikan hidupnya bagi kita. Dan ketika kasih seperti itu memenuhi hati kita, kita tidak lagi hidup untuk terus-menerus diakui atau dilayani, tetapi kita dimampukan menjalani hidup dengan sukacita, menjadi berkat bagi sesama, karena kita telah lebih dahulu dikasihi dan ditebus oleh Kristus. Kiranya hari ini kita kembali mengingat, kita tidak melayani dalam karya supaya kita dikasihi Tuhan. Kita melayani sesama, karena di dalam Kristus kita lebih dahulu dikasihi, ditebus, dan dilayani olehnya. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang senantiasa melayani hidup kami, terima kasih. Hari ini Engkau menjadi pelayan dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu biarlah kami boleh meneladani Engkau, melayani sesama kami, dan juga melayani kerajaan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, selamat menjalani hari ini dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.